Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Maka lafaz yang berikutnya, hal lil muttaqin, qala la bal lil mudhnibin lil mutalawithin al khata'in. Maka wahai Rasulullah, syafaat kamu itu apakah untuk orang-orang yang bertakwa? Dijawab tidak, karena orang-orang yang bertakwa akan masuk kepada surga. Lalu untuk siapa? Lil mudhnibin al khata'in al mutalawithin. Mereka para pendosa-pendosa besar yang masuk api neraka bukan karena keislamannya, tetapi muslim melaksanakan dosa-dosa yang besar. Maka mereka di api neraka aku keluarkan dengan syafaatku. Maka dari sini, di lafaz ini menjadi pendalilan bahwa akidah ahli sunnah wal jamaah yang menyelisih dari akidah al-khawarij dan menyelisih akidah al-mu'tazilah dari kelompok-kelompok yang bid'ah dan sesat, maka kelompok ahlu sunnah wal jamaah meyakini bahwa para pendosa-pendosa besar dari kaum muslimin akan mendapatkan syafaat dan akan dikeluarkan oleh Allah dengan syafaat Nabi kita Muhammad masuk kepada surga. Ini akidah yang benar dan sahih, beristidlal dengan hadis tadi dari Abi Musa al-Asy'ari dan juga di hadis-hadis yang lain. Hadis yang lain diantaranya hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah. Ditanya Nabi, ya Rasulullah, siapa yang paling berhak untuk masuk kepada surga dengan syafaatmu? Man as'adan nas bi syafaatik ya Rasulullah. Siapa orang yang lebih berhak untuk mendapatkan syafaatmu? As'adun nas bi syafaati man qala la ilaha illallah khalisatan min qibali nafsihi. Maknanya, yang paling berhak mendapatkan syafaatku adalah kaum muslimin yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammadun Rasulullah, maka mereka paling berhak untuk mendapatkan asy-syafa'ah. Maka syafaat itu untuk siapa? Untuk kaum muslimin. Namun di dalam hadis ini, kaum muslimin yang bagaimana? Mereka para pendosa besar, seperti di hadis Abi Musa tadi. Apakah untuk orang-orang yang bertakwa ya Rasulullah? Tidak, untuk para pendosa-pendosa besar. Dan begitu pun di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ashabus Sunan dari Anas dan yang lainnya, yang hadis ini sahih li ghairi, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dan Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i rahimahumullah. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, syafaati li ahlil kabair min ummati. Syafaatku kelak di hari kiamat diberikan untuk pendosa-pendosa besar dari umatku yang masuk api neraka untuk dikeluarkan dari api neraka masuk kepada surga. Maka inilah dari makna lafaz. Apakah untuk orang-orang yang baik? Tidak. Untuk orang-orang yang pendosa, maka syafaat Nabi di hari kiamat kelak untuk mereka para pendosa. Maka kita tutup khutbah kita dengan masalah, lalu bagaimana dengan orang-orang yang kafir, yang misalnya dari kerabat Nabi, dari Abi Thalib, dari bapaknya Abu Abdullah, dari pamannya Abu Lahab, dari paman-pamannya sesuku Abu Jahal, dan yang lainnya? Jawabnya, maka mereka tidak mendapatkan syafaat secara umum. Sesuai keumuman Allah Jalla wa'ala, malidh zalimina min hamimin wala syafi'in yuta'. Malidh zalimin, tidaklah bagi orang-orang yang zalim. Kalimat zalim di dalam Al-Quran dimutlakkan kepada pelaku kesyirikan. Sesuai di dalam surat Luqman, inna syirka la dzulmun adzim. Ya bunai la tusyrik billah, inna syirka la dzulmun adzim. Wahai anakku, janganlah berbuat kesyirikan, karena kesyirikan adalah kezaliman yang nyata. Maka kalimat di dalam ayat ini malidh zalimin dinafikan oleh Allah, ma nafiyah,
Tidaklah orang-orang yang zalim min hamimin wala syafi'in yuta, diberikan pertolongan dan syafaah yang diterima. Maka orang-orang kafir dari kerabat Nabi tidak mendapatkan syafaah sedikit pun. Namun exception, namun dikecualikan siapa? Pamannya Abu Thalib. Kenapa? Apakah ini permasalahan nepotisme? Tidak. Ini ketentuan Allah Jalla wa'ala. Di hadis Al-Musayyib Ibnu Hazn yang muttafaqun alaih disebutkan bahwa akhir dari umur Abu Thalib didakwahi oleh Nabi, maka enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah. Maka mati Abu Thalib dalam keadaan kekufuran. Setelah berlangsung beberapa waktu, di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, datang pamannya yang lain Abbas. Sama-sama paman Nabi, Abbas, Abu Lahab, dan Abdul Muttalib, bapaknya Ali radhiyallahu anhu. Maka dengan penuh kasih sayang kepada saudaranya Abu Thalib yang mati dalam keadaan kekafiran, dia mendatangi Nabi. Ya Rasulullah, hal nafata syai'an li ammik Abu Thalib, li ammik Abu Thalib, li ammik Abi Thalib, fa innahu kana yansuruk wa yadhabu laka wa yu'iduk. Karena dulu dia yang membantu kamu, mengasuh kamu di saat bapakmu Abdullah meninggal. Dan Abbas di sini mempersaksikan, karena dia adalah orang-orang yang terdahulu mengetahui bagaimana Nabi kecil. Abu Thalib yang menolongmu, yang mengasuhmu dan menjadikan kamu besar dan menjadikan kamu bisa menjadi rasul. Dia yang membimbing kamu. Wa yadhabulaka, dan bahkan di saat Quraisy meminta darah Muhammad karena berdakwah kepada tauhid agar Muhammad itu dibinasakan, maka Abu Thalib yang mencegah dari kelompok Quraisy karena kamu. Yadhabulaka, dia marah karena kamu. Wahai Rasulullah, hal nafata syai'an min kalahu, apakah ada kebaikan dari Allah dan syafaat darimu wahai Nabi Muhammad untuk pamanmu yang baik ini? Maka Nabi Muhammad dalam keadaan kesedihan mengatakan, "Na'am, tentu, laula syafaati fid darkil asfali minan nar wal anwa fi dhahdahi minan nar wal anwa fi dhahdahi minan nar." Maka kalau tidaklah syafaat dariku, maka dia akan dipanggang di dasar api neraka seperti kufar musyrikin yang lainnya. Namun karena syafaatku, maka dia di atas dari adab api neraka yang ringan. Dan di riwayat yang lain, diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Sa'id Al-Khudri, disebutkan, "Inna ahwana adaban yaumal qiyamah yantailu rajulun bina'lai jahannam yuk fayalbas bina'lai jahannam wa fihi jamrah tugla minhu dimaguh." Maka di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri, seringan-ringannya adab di hari kiamat kelak untuk Abu Thalib. Dan begitupun di hadis Ibnu Abbas untuk Abu Thalib, yang mana dia akan memakai sandal dari api neraka dan jauh dari adab di dalam api neraka. Dia akan di atas dari api neraka, namun kakinya menggunakan sandal dari api neraka. Maka saking panasnya membuncah, menggelegak otaknya. Inna ahwana adaban yaumal qiyamah, maka sesungguhnya seringan-ringannya adab di hari kiamah untuk pamanku Abu Thalib, kata Nabi, menggelegak otaknya meskipun dia jauh dari api neraka, hanya menggunakan sandal dari api neraka. Maka ya ibadallah, takutlah dari api neraka yang seringan-ringannya adab seperti itu. Maka as'alullah al-karim rabbal arsyil adim an yahfadana wa yahfadha dinana wa yahfadha biladana, bilad Andalusia wa bilad al-Yaman wa sairil bilad al-muslimin, min kulli su'in wa makruh wa min kulli fitan ma dhahara minha wa ma batan,
Maka kita memohon kepada Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang dan pemilik arsy yang agung, agar Allah menjaga agama kita. Allah menjaga agar mengistiqomahkan kita dan menjaga negeri NKRI tercinta ini, yang mana negeri kita ini negeri yang wajib kita bersyukur padanya. Karena pemerintah kita yang baik, kita bisa melaksanakan peribadatan dengan baik dan benar. Dan lindungilah dari pemerintah-pemerintah kita dari perkara-perkara yang merongrong, baik fitnah yang besar dari kelompok Al-Khawarij ataupun dari musuh-musuh kaum muslimin. Maka lindungilah negara kita dan negara-negara Islam yang lainnya dari fitnah-fitnah. Dan kita memohon kepada Allah, As'alullah al-Karim Rabbal Arsyil Azim an yahfadha wulatu amrina wa an yahdiyahum ila tariqir rusyd. Kita memohon kepada Allah agar Allah menjaga dan memberikan petunjuk kepada kebenaran selalu kepada pemimpin-pemimpin kita. Allah menjaga presiden kita dan menjaga dari staf-staf yang mengurus bertanggung jawab atas negara kita ini, karena tidaklah kebaikan suatu negeri, terutama kaum muslimin, kecuali dikarenakan kebaikan pemimpin-pemimpinnya, dan kita taat kepada mereka dan kita mendoakan kepada mereka agar negara Indonesia menjadi negara yang tetap, negara yang damai. Kita bisa beribadah kepadanya dalam keadaan leluasa dan dijauhkan dari fitnah-fitnah, gonjang-ganjing dan huru-hara. Maka yang terakhir kita meminta kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Maka Allah, jadikanlah dunia kami ini dalam keadaan baik dan kehidupan kami kelak di hari akhirah dalam keadaan baik dengan dimasukkan kepada surgamu, dan jauhkanlah kami dari api neraka. Wa aqimus shalah